Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan buat roti gembong, roti gembul, gembung kali ya maksudnya. Nah, ini dia hasilnya. Mulus, masih tanpa ulen dan tanpa mixer, dengan bahan-bahan yang sangat sederhana juga tanpa telur. Oke ya, kali ini kita akan buat dengan ukuran atau takaran yang banyak, 600 gram, setengah kilo lebih. Nah, bagaimanakah caranya agar roti ini berhasil dengan baik dan sempurna? Oke, langsung aja. Ini bahan-bahannya: tepung terigu protein tinggi dan tepung terigu protein sedang, kemudian gula pasir, lalu susu bubuk, ragi instan, kemudian di sini kita menggunakan bread improver dan kondisioner roti yaitu Ibis Blue. Kemudian garam, butter atau margarin, dan air hangat ya. Jadi bisa menggunakan butter, bisa juga kalau mau lebih ekonomis menggunakan margarin. Nah, sekarang kita campurkan dulu tepung terigu protein tinggi dan tepung terigu protein sedangnya agar nanti tekstur rotinya itu nggak terlalu kenyal, empuknya sedang. Masukkan semua bahan kering, ragi instan dan gula pasir, kemudian kita aduk dulu. Lalu masukkan garam, bread improver dan Ibis Blue, juga susu bubuk. Semua bahan kering kita aduk dulu sampai tercampur rata. Kemudian kita masukkan air hangat. Ini masih kurang ya, 1 gelas itu kan 200 ml. Nah, mama ditambahin lagi karena total pemakaian air ini kurang lebih 310 sampai 320 ml. Jadi biasanya komposisi air itu 60% lebih banyak dari tepung, bisa lebih juga. Nah, seperti ini konsistensinya. Lalu setelah tercampur semuanya, masukkan margarin. Dan pastinya akan kita campur dulu sampai merata, margarinnya udah nggak terlihat lagi. Caranya seperti ini. Ini adonannya banyak ya, 600 gram, lumayan. Jadi kita akan buat tanpa ulen. Cara mencampurkannya seperti ini. Di folding. Tuh, konsistensinya lunak, tidak beraturan, nggak masalah. Nanti kita lihat lagi. Ini akan kita proofing dulu selama 30 menit. Nah, setelah 30 menit, ini dia hasilnya. Udah mulai agak elastis sedikit, nggak terlalu lunak lagi. Tapi tuh, setelah kita folding, ini kembali kita folding, terlihat mulus tapi sangat lunak sekali. Nah, jadi kalau kalian merasa ini masih terlalu lunak, bisa ditaburi, tambahkan sedikit dengan terigu. Jadi pada proofing yang pertama ini, biasanya adonan itu udah tidak melekat, tapi jika masih melekat, masih konsistensinya seperti yang pertama, kalian bisa tambahkan dengan sedikit dulu tepung terigu. Oke, setelah dicampurkan kembali, taburi permukaannya dan akan kita istirahatkan lagi selama 30 menit. Nah, ini dia 30 menit yang kedua. Udah mengembang. Dan ini udah lebih elastis lagi. Juga nggak terlalu melekat-melekat banget. Jadi seperti itu ya. Kita folding kembali, bulatkan, masih belum beraturan, akan kita istirahatkan selama 30 menit lagi. Nah, ini dia hasilnya, udah sangat mengembang dan udah halus, mulus. Kita lakukan istirahat 30 menit itu selama 3 kali karena ini adonan tepungnya banyak. Dan kita tanpa ulen dan mixer, sebaiknya istirahatnya sampai 3 kali agar hasilnya lebih elastis dan mulus, halus ya. Nah, ini udah disiapkan loyang Mameji, adanya cuman ini semuanya, tidak sama ukurannya. Jangan lupa olesi seluruh permukaan loyang dengan margarin. Sekarang taburi sedikit permukaan papan kerja dengan terigu. Tadi udah kita tinju-tinju ringan agar udaranya keluar dan kembali kita folding dulu. Biar lebih halus nih, seperti ini ya. Konsistensinya cukup lunak. Tapi ini udah elastis karena
konsistensi adonan ini sangat lunak, jadi kita taburi lagi atasnya permukaannya dengan terigu agar tidak melekat pada tangan. Tapi sedikit aja ya. Dan ini akan kita pipih-pipihkan aja dengan telapak tangan membentuk persegi panjang, atau terserah kalian ya caranya gimana agar adonan ini bisa dipotong simetris. Sebaiknya kalian timbang untuk beratnya. Usahakan semua berat dan ukurannya itu sama besar. Ini Mama Eji nggak gunakan timbangan, lagi error timbangannya. Nah sekarang kita bulatkan seperti ini. Letakkan permukaan yang halus di bagian atas. Ini lunak banget, jadi bisa sedikit kalian beri terigu jika masih melekat di tangan. Nah seperti ini ya, kita bulatkan. Hasilnya kalian bisa lihat sangat halus dan mulus walaupun tanpa mixer dan ulen. Tapi ingat, caranya tadi kita istirahatkan 3 kali, totalnya 90 menit. Oh ya, sebenarnya waktu itu bukan patokan, yang pasti harus sampai mengembang 2 kali lipat. Tapi range-nya itu kurang lebih ya setiap 30 menit. Nah ini udah selesai semua, kurang lebih beratnya 50 gram. Tapi saran Mama Eji sebaiknya kalian gunakan timbangan agar semuanya sama ya berat dan besarnya. Sekarang kita rilekskan dulu selama 15 menit. Ini wajib loh dirilekskan agar adonannya jadi seperti ini, halus, lembut, dan ini sangat ringan. Gunanya kita merilekskan agar saat kita rounding seperti ini, jadi kita rounding perlahan memanjang, itu adonannya nggak kembali lagi. Jadi adonannya lebih nurut. Sekarang kita gulung dan jangan lupa jepit pada bagian bawahnya. Untuk meronding tadi, memanjangkan adonan jangan terlalu kepanjangan juga ya. Nanti hasilnya nggak terlalu bisa mekar mengembang. Nah letakkan pada loyang seperti ini. Nah jika adonan kita itu semuanya sama besar dan beratnya, nanti ketika mengembang pada loyang itu semua bentuknya sama, nggak ada yang lebih kecil ataupun lebih besar sendiri. Nah sekarang kita ulangi lagi, jadi kita rollingnya ringan aja, jangan lupa dijepit rapat pada bagian dasarnya. Ini dia hasilnya. Wah ini lumayan nih, ini semuanya simetris walaupun tanpa timbangan. Ditekan-tekan sedikit seperti ini. Dan akan kita tutup, kita proofing sebelum nanti di oven. Nah ini kurang lebih 30 menit, 45 menit atau sampai mengembang 2 kali lipat sesuai suhu ruangan. Nah sekarang kita akan gunakan loyang tulban. Jadi ini tidak di rolling tapi kembali kita bulatkan, caranya seperti ini. Tuh. Semakin halus dan mulus permukaannya kalian bisa lihat ya. Jadi jika kalian merasa ini agak sedikit melekat, bisa taburi papan kerjanya dengan sedikit saja tepung terigu. Jadi saat di rounding, ini juga yang akan membantu permukaan dari adonan kita ini lebih halus. Kalian bisa lihat caranya, oke. Nah tahapan-tahapannya harus kalian ikuti ya. Jadi jangan setengah-setengah gitu loh. Nah ini kalau udah selesai semua itu kita letakkannya ya renggang-renggang. Kita proofing dulu sambil menunggu waktu kita akan membakar. Nah kalian bisa lihat ini udah merapat semua dan adonannya itu udah melebihi setengah dari loyang. Udah sangat mengembang. Nih udah rapat ya. Nah sekarang kita olesi dulu permukaannya dengan, di sini Mama Eji menggunakan sedikit SKM yang ditambah dengan beberapa tetes air. Kita encerkan, kemudian olesi bagian permukaannya. Nah sekarang kan masalahnya 3 loyang ini harus masuk ke dalam oven, sedangkan ovennya nggak cukup. Jadi tips untuk membakar roti itu jangan kalian menumpuk untuk pembakaran. Jadi 1 loyang ini Mama Eji simpan dulu di dalam kulkas di
rak yang biasa ya, bukan di freezer. Dan 2 loyang lagi kita masukkan ke oven yang udah kalian panaskan 15 menit sebelumnya dengan suhu 170 derajat Celcius. Jadi kita akan menghambat pengembangan dough pada 1 loyang tadi yang nggak bisa masuk agar tidak overproofing. Nah, ini akan kita panggang 15 menit sampai 18 menit dengan suhu 170 derajat Celcius ya. Ketika 7 menit mau matang, ini bisa kita keluarkan. Ini tadi ya, loyang yang kita masukkan di kulkas tuh masih dingin, loyangnya juga dingin. Jadi 7 menit sebelum roti yang pertama tadi matang udah kita keluarkan. Dan kita biarkan dulu di suhu ruang. Nah, yang roti pertama 1 loyang udah matang, yang tulban lebih dulu mengembang emang. Kita masukkan yang terakhir. Sekarang yang baru keluar tadi, jangan lupa kalian harus hentak-hentakan agar roti ini tidak mengempis setelah kita keluarkan dari loyang. Selagi hangat, olesi permukaannya dengan margarin. Jadi aman ya masalah giliran untuk mengoven roti jika oven yang kita gunakan itu tidak cukup masuk semuanya. Nah, ini udah selesai. Yang berikutnya masih yang pertama, roti pembakaran pertama juga kita hentakkan dan olesi juga dengan margarin. Nah, apabila dough kita itu overproofing, banyak sekali masalah nanti yang akan kita hadapi. Permukaan roti itu bisa kisut, mengkerut, terus bagian dalamnya kopong, dan jika kita keluarkan dari loyang, dia akan mengempis, ambles. Ini dia hasilnya, kalian bisa lihat tuh, itu ada satu yang kecil ya. Ini akibat tidak menggunakan timbangan. Nah, ini roti yang terakhir, ini lebih parah lagi nih. Ukurannya besar kecil, maka itu kalian harus gunakan timbangan agar ukurannya sama besar semua. Nah, ini udah nggak terlalu panas lagi, bisa kita balik. Balik kita keluarkan ya. Ini sangat lembut, gembul-gembul. Tuh, gembong. Emang gembong melembung. Sekarang kita coba tarik adonannya. Kalian bisa lihat kelembutan dari roti ini. Nah, ini jenis roti kempus-kempus gitu, lembut banget ya, tapi tidak melekat di gigi. Nah, roti kita mengembang lembut seperti ini itu berkat kerja bread improver, juga conditioner Ibis Blue. Untuk Ibis Blue bisa kalian skip, tapi untuk bread improver sebaiknya kita gunakan jika kita tidak menggunakan metode apapun, juga tidak menggunakan telur ataupun whipped cream. Tapi jika kita gunakan bread improver dan Ibis Blue, itu ketahanan kelembutannya akan bisa lebih lama, dan Ibis Blue itu juga memberikan aroma yang wangi. Oke ya, kalian ikuti tahapannya tadi dari awal sampai selesai. Selamat mencoba. Sampai di sini dulu resep kita hari ini. Bertemu lagi di resep Mama Eji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.